12 Januari 2024 tepat pukul 05.30 waktu Indonesia bagian Barat. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya dan memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa halangan suatu apapun. Amin. Allahumma amin. Tidak lupa pula salat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Terima kasih semuanya yang akan mengikuti kultum pagi ini di Sahabat Kultum Insani. Sebagai net control station adalah Mama Vera, dan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya adalah Mami Wulan dan Bapak Robi selaku ketua di frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Salam silaturahmi dari Sumatera Utara. Saya Aryati Nasution mengucapkan jazakumullah khairan qasiron. Adapun tema pagi ini berjudul Anak yang Menyimpang. Untuk Pak Ustadz dan rekan-rekan yang akan membacakan pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim beserta artinya dipersilahkan dengan segala hormat. Iya, baik. Terima kasih Bunda Arianti. Di pagi hari ini juga saya akan panggil Mama Wulan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum Bapak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silahkan dipergunakan jalurnya akan membacakan Al-Quran. Lupa enggak saya kirim ke Bapak Ketua. Surat apa Mi disampaikan ke Bapak Ketua Mi? Surah An-Najm ayat 27 Pak Ustaz. Dibuka Bapak Ketua An-Najm ayat 27. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. An-Najm 27. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. 28. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. 29. Maka tinggalkanlah Muhammad orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia. 30. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu, dia telah mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 31. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dengan demikian dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ahrizna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilm wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bisa berjumpa kembali di frekuensi 141640 MHz bersama sahabat Kultum Insani atau di CH 024 bersama Nada dan Dakwah ini. Mudah-mudahan kita jalin silaturahmi ini tetap dipertahankan secara istiqomah. Karena orang yang banyak silaturahmi ini yang pertama akan dipanjangkan usianya, dan yang kedua akan didekatkan rezekinya, yang ketiga akan dikenang bekasnya. Adapun tema pada pagi hari ini anak yang menyimpang. Sebelumnya saya sampaikan tema pagi hari ini terlebih dahulu panjatkan sholawat serta salam yakni kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat, yakni syafaat uzma. Hadirin yang saya hormati di pagi hari ini, bila dilihat dari satu segi, anak merupakan buah hati dan bunga di dalam keluarga kita. Dari segi lain, jamaah yang saya hormati, ia merupakan amanah ilahi yang harus dididik dan dibimbing sesuatu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan suci atau fitrah.
maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Begitu. Kulu mauludin yuladun alal fitrah inna abawahu aw nasrani aw majusi. Kita mah sebagai umat Islam tentu anak-anak kita akan diislamkan. Jadi tegasnya jamaah yang saya hormati, agama atau jalan hidup anak itu bergantung bagaimana didikan dan bimbingan kedua orang tuanya. Karena itu jamaah yang saya hormati, orang tua dituntut untuk membina dan membimbing anak tersebut kepada agama atau jalan hidup yang benar. Walaupun demikian jamaah, ternyata ada anak yang setelah dewasa tidak mau dia mengikuti bimbingan orang tua. Ia lebih memilih agama dan jalan hidup yang tidak benar. Yang demikian dapat kita buktikan di dalam kenyataan hidup kita ini. Ada anak yang berani menentang kehendak orang tua, memilih jodoh yang berlainan agama. Dan ada anak yang dengan rela atau terpaksa berpindah agama. Jamaah yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu kita lihat dan dapat terjadi oleh karena hal yang lainnya. Pertama, pendidikan agama dan pengamalannya kurang mendalam pada diri si anak. Yang demikian itu terjadi karena apa? Ia tidak cukup mendapatkan pendidikan dan bimbingan agama di rumah maupun di sekolah. Di samping orang tua juga tidak memberikan teladan pengamalannya di rumah. Biasakan dicontohan oge hararese. Terlebih lagi jamaah, bila sang anak dibina di sekolah non-Islam, secara tidak langsung ini membentuk pribadi anak tersebut untuk menyimpang dari Islam. Akibatnya perasaan hatinya kasar, pandangannya remeng-remeng, tidak pernah merasakan manisnya iman dan Islam. Itulah sebabnya jamaah yang saya hormati. Ia mudah memilih jalan hidup lain dan menukar agamanya. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam telah memberi petunjuk kepada umatnya agar mendidik dan membimbing agama bagi anak-anaknya sejak dini dan menyerahkan tanggung jawab pendidikannya kepada sekolah-sekolah Islam, bukan kepada yang merugikan Islam atau sekolah non-Islam. Di sisi lain jamaah yang saya hormati, Islam juga menghendaki para orang tua agar memberi teladan yang baik kepada anak, baik dari segi ibadah maupun dari segi amaliyah. Jamaah yang saya hormati, hal ini agar anak bertambah halus perasaan hatinya, bertambah tajam pandangannya terhadap hakikat kebenaran, dan dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Sehingga jamaah yang saya hormati, cintanya lebih mendalam terhadap jalan hidup Islam dan tidak tergoyahkan sedikit pun akidahnya oleh rayuan duniawi. Jamaah yang saya hormati, karena itu marilah kita didik dan bimbing anak-anak kita semua sejak dini. Kita serahkan tanggung jawab pendidikan formalnya kepada sekolah yang islami. Kita bimbing dan ajak mereka untuk mencintai ibadah serta beramal soleh, agar mereka bertambah kuat imannya, juga bertambah kokoh pertahanan jiwanya untuk menghadapi dahsyatnya gelombang kehidupan ini. Maka jelas jamaah yang saya hormati, di dalam hal pendidikan anak, Rasulullah SAW telah mengatakan, adubu auladukum alal salasin hisolin usba nabikum. Oke, terima kasih.
Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, didiklah anak-anakmu pada 3 perkara. 1. Mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya atau keluarganya, dan membaca Al-Quran. Jamaah, yang dimaksud membaca Al-Quran bukan sekadar membaca ayat-ayatnya, ya, melainkan juga memperdalam isi serta disiplin ilmu yang lainnya yang terkait sesuai dengan perkembangan umur, sehingga anak tumbuh dewasa ini menjadi generasi Qurani. Begitu jamaah yang saya hormati di pagi hari. Kita akan dipinta kelak pada hari kiamat, pertanggungjawabannya dibawa kemana anak kita. Jangan sampai anak kita menyalahkan kita sebagai orang tua. Orang tua pintar ngaji ke masjid tapi anak terjerumus ke neraka jamaah karena tidak dididik, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang dimaksud membaca Al-Quran bukan sekadar membaca ayat-ayatnya, melainkan juga mendalami isi disiplin ilmu yang terkait jamaah yang sesuai dengan perkembangan umur, sehingga anak tumbuh dewasa menjadi generasi Qurani, hafal tahu jamaah, sehingga mengaplikasikan isi daripada Al-Quran. Bukan hanya sekedar dipegang sumpah dengan Al-Quran, terus Al-Quran hanya dipegang saja, tidak dibaca dan tidak diamalkan. Tetapi merkedowong. Tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat ke tetangga, tidak hormat ke tamu. Apa artinya Al-Quran dipegang saja jamaah yang saya hormati? Gangguan internet, Pak Ustadz. Oke, terima kasih sudah mengampun. Jikalau jatuh internet saya tuh tolong disalamin dulu ya, dikasih tahu. Nah, ini lagi berjalan juga ini. Sebab yang kedua yang menjadikan seorang anak memilih jalan hidup yang menyimpang ialah karena kurangnya kontrol dari pengawasan dari orang tua. Nah, hal ini jamaah yang saya hormati bisa dikarenakan kesibukan orang tua oleh pekerjaannya, sehingga tidak sempat mengawasi dan mengontrol kegiatan pergaulan anak sejak pagi hingga petang hari jamaah yang saya hormati, atau karena kepedulian orang tua yang kurang sehingga tidak pernah mau tahu kemana anak pergi bermain. Bisa juga karena orang tua terlalu menaruh kepercayaan kepada anak karena sudah dididik di sekolah agama, sehingga kemana anak pergi tidak pernah diawasi. Ada budak mah leutik-leutikna gede-gede ge melang we, leutik-leutikna dindangna dineng-neng ke orok gede mun init kemana sok ditingali. Matak saya buka internet teh lain naon-naon keur ngawasi anak, kemana dia anak pergi diawasi ku saya. Pada akhirnya jamaah anak keluar masuk rumah tanpa kontrol dan pengawasan orang tua, apa jadinya? Bagaikan burung merpati dengan bebas keluar masuk kandang. Orang tua baru sadar akan kekhilafannya jika anak terlanjur tenggelam begitu di dalam lautan pergaulan negatif. Setelah ia memilih jalan hidup yang gelap dan secara terang-terangan rela dia menukar akidahnya demi pasangan hidupnya yang dicintainya. Jamaah yang saya hormati di pagi hari, Islam memerintahkan setiap orang tua agar senantiasa mengontrol dan mengawasi anak-anaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang demikian ini jamaah akan menimbulkan perasaan bahwa dirinya diperhatikan oleh orang tuanya. Ya, demikian pula orang tua senantiasa dekat dengan anak, membimbing setiap langkahnya, memberikan teladan yang baik meskipun anak telah banyak belajar agama. Tetapi masa kanak-kanak atau masa remaja jamaah adalah masa gejolak yang penuh emosional dan banyak membutuhkan bimbingan. Orang tua juga ini harus mencoba untuk mengerti masalah yang dihadapi si anak.
dan kemudian membantu memecahkannya dengan jalan yang bijaksana. Kolot kene. Da kanya kolot kanu jadi anak. Sacanggem siki sasawi teu kahitung. Kanya anak kanu jadi kolot sacanggem muncang paling tilu jamaah yang sormati. Masih kena digerewek. Inu anak jeung kolot mah bagaikan buyung dengan gayung. Coba lihat buyung dengan gayung. Geus puguh buyung mah. Geus eueuh caya dikerukan we ku gayung. Ngerukan we terus. Di mana kabejakeunana ayeuna? Aya buyung meusian gayung, nu jelas mah gayung we ngerukan kanu buyung. Harta kolot, harta anak, ieu mah leuntih balik, harta kolot, harta anak. Inilah jamaah yang saya hormati, masa remaja merupakan masa seorang anak mencari identitas dirinya. Dan ini sangat membutuhkan bimbingan di dalam langkahnya dan memecahkan di dalam mengatasi masalahnya. Tidak mau nutup mata, saya juga membuka mata, ingin tahu permasalahan anak saya. Lah, apa ulah sok pipilun lah, bukan. Bisi tigebrus. Ditutup kekurangan-kekurangannya. Pernah saya waktu kecil dulu jamaah yang saya hormati ingat dan tidak bisa dilupakan saat saya dagang tahu pada saat itu. Majikan saya jamaah yang saya hormati harus habis terus tahu ini. Sampai dibuang tahu saya digas masker jamaah yang saya hormati. Kemudian untuk setor uang saya minta kepada ibu saya. Ibu saya tidak punya uang saya. Saya mentes terus saya minta uang uker mayar ke pabrik. Allahu akbar, rabbik fili wali walidaya warhamhuma kama rabbayani syukur. Itulah jamaah yang saya hormati, kesayangan orang tua terhadap anak tidak bisa dilupakan sampai sekarang. Saya banyak menzalimi diri, banyak menyakitkan hati kepada ibu dan bapak saya. Maka dengan demikian jamaah akan bertambah dekat dan cinta terhadap orang tuanya serta tetap lurus jalan hidupnya. Maka dari itu, marilah kita berusaha mengawasi anak-anak meskipun secara tidak langsung. Kita berusaha dekat, membimbing dan membantu mereka memberi jalan keluar. Sehingga si anak tidak bertambah jauh dan tidak kehilangan arah di dalam melangkah di dalam hal ini jamaah yang saya hormati. Karena jauh dengan orang tua, maka anak akan menjadi anak nakal. Tidak merasa diperhatikan oleh orang tua. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Mengapa keluarga dari siksa api neraka? Berarti menjaga keluarga termasuk anak-anak juga. Jangan sampai memilih jalan hidup yang menyebabkan mereka masuk neraka. Naudzubillah, summa naudzubillah. Aduh, mana ya? Kehilangan offline channel. Ya Allah ya Rabbi, maafkan. Kehilangan saya. Allahu Akbar. Wah, kenapa nih? Gagal. Oke. Nanti hasilnya aja lah. Nanti kita lihat hasilnya saja nanti. Saya rekam, tidak akan kehilangan hasilnya. Sebab yang ketiga yang menyebabkan anak menyimpang ialah hidupnya adalah karena ia terperosok ke dalam proyek non-muslim. Maka yang demikian dapat terjadi karena pendidikan agama anak-anak kita kurang dan lebih memperturutkan hawa nafsu dan gengsinya. Salah satu usaha non-muslim jamaah untuk merusak iman Islam antara lain melalui proyek perjodohan.
Mereka mempersiapkan pemuda-pemudinya untuk mendekati pemuda-pemudi muslim dengan janji-janji yang mendalam, dengan janji-janji yang memendam, bisa. Dan rayuan juga ini membangkitkan libido seksual. Begitu jamaah yang hormat. Ya, ada yang berjanji dan bersumpah akan memeluk Islam, tetapi setelah mempunyai keturunan ia murtad kembali ke agamanya semula dan menarik istri atau suami mereka mengikuti jejak Allah. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, karena itu mari kita jaga anak-anak kita. Ini proyek yang berbahaya dengan jalan memperdalam mendidik agama dan pengamalannya. Memberikan informasi tentang strategi pihak non muslim serta dimanfaatkan jamaah yang saya hormati ya oleh orang lain anak kita. Karena apa? Kurang ipis. Kita mantapkan hatinya bahwa menikah dengan non muslim adalah haram hukumnya. Maka sebab mereka bukan mengajak ke surga, melainkan sebaliknya. Dengan cara ini insya Allah anak-anak kita akan lebih berhati-hati dan lebih selektif jamaah yang saya hormati di dalam memilih teman bergaul dan teman hidupnya kelak. Maka jamaah yang saya hormati, jangan dilihat karena jamaah yang saya hormati kayaknya kita mempunyai anak istri terus ditikahkan kepada non muslim. Waduh, bahaya, tidak boleh. Nanti ajenting berharga tetap akan nyilakaku. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahkan anak-anak musyrik dengan wanita-wanita mukmin. Begitu jamaah. Ya. Sebelum nenek beriman, mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin. Jadi kalau kita mempunyai anak perempuan diajak oleh laki-laki non muslim, jangan dikawinkan, walaupun kaya, walaupun ganteng juga, karena akan menjerumuskan. Sebab yang keempat, yang terakhir, yang menjadikan anak-anak muslim memilih jalan hidup menyimpang ialah karena ia terpengaruh silaunya kehidupan materi atau kebendaan. Maka yang demikian ini karena ia jamaah terpengaruhi konsep rumah tangga duniawi daripada konsep yang menyeimbangkan lahir dan batin di dalam kehidupan masyarakat. Banyak anak remaja kita yang rela dia menukar akidahnya hanya karena terpengaruh rayuan harta serta cantik dan tanpanya wajah. Padahal cukup banyak pemuda-pemudi muslim yang mempunyai paras wajah, tidak kalah cantik dan tanpanya dibandingkan dengan pemuda-pemudi non muslim. Masih banyak Islam yang ganteng. Begitu jamaah yang saya hormati yang dapat saya sampaikan dari uraian. Kita simpulkan, pertama, seorang anak dapat terjaga akidah dan jalan hidupnya bila terpenuhi pembinaan lahir dan batin, tercukupi bimbingan dan pengawasannya, serta terpelihara keharmonisan keluarganya. Yang kedua, bila yang terjadi sebaliknya maka hal itu dapat menyebabkan anak menyimpang jalan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jaringan ini ada masalah, tapi tetap YouTube berjalan. Anda bisa melihat ya dari YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah